izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Gak bisa aku dangdut. Aku dangdut susah, gak bisa aku. Kayak aku tadinya tuh anaknya akademis banget, jadi tiba-tiba masuk ke industri yang aku gak kenal sama sekali sebelumnya, aku agak kayak apa nih gitu. Cukup sakit sampai pemulihan jati dirinya tuh lumayan panjang prosesnya, sampai aku kuliah baru aku lumayan pulih jati dirinya. I started with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Covid itu means kita nggak ada penonton live langsung, yang itu membuat kita bener-bener kehilangan energi ketika kita manggung. Ternyata aku juga baru mengetahui bahwa seintrovert-introvertnya aku jauh lebih suka manggung ada penontonnya. Karena energi dari mereka itu jauh lebih memberikan kita feedback yang kita jadinya bisa ngeluarin yang terbaik gitu. Bertahanlah, semua akan berubah indah. Usai jalan panjang, lika-liku kan menghilang. Jalanlah terus, jangan sedikit pun engkau ragukan. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah ngobrol sama penyanyi pop, penyanyi dangdut, penyanyi rock. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Dia penyanyi R&B, looknya pun R&B. Nah, siapa dia? Halo, aku Jemima. Gak kuku, au au. Rame kan? Rame banget, apalagi ada dia tuh. Itu looknya satu, padahal banyak tuh pengikutnya di belakang. Betul ya, agak takut ya. Di belakang yang nggak nampak tuh banyak banget. Oke, Jemima apa kabar? Baik Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik, senang sekali loh. Terima kasih sudah hadir di sini juga, ya. Udah diundang. Sebetulnya udah lama ya kita tektokan. Kapan-kapan baru hari ini bisa. Terima kasih sekali lagi. Nah, kalau kita ngerimain lagi ke beberapa tahun yang lalu, Jemima ini sempat viral, bener ya? Kamu sempat viral ya? Dengan membawakan sebuah lagu grup legendaris, tapi dengan gaya R&B-nya, bener ya? Mungkin lebih ke improve-nya kali ya. Orang-orang suka bikin juga gitu. Oh gitu ya. Coba dong pengen denger biar ingat lagi. Itu tahun berapa waktu itu kamu viral? 2021 deh kayaknya. 2021. Iya. Oke, berarti 4 tahun yang lalu. Kayaknya segitu. Oke, itu waktu itu kamu jadi finalis Indonesian Idol ya? Waktu itu masih viralnya pas aku masih 15 besar. Oh, 15 besar. Coba dong diingetin biar ini semua ingat kembali viralnya si Jemima. Ya? Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja gitu. Iya. Okay. Kalau penyanyi gitu. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja gitu, gimana sih? Iya. Sekali lagi ulang. Memeluk dirimu gitu. Oh gitu. Iya. Itu kamu improve gaya apa? R&B? Enggak lagi Kak, improve aja. Improve aja. Iseng aja itu. Kan kalau dangdut beda lagi ya. Betul, bercangkok. kan, izinkan diriku sekali ini. Gak bisa aku dangdut. Aku dangdut susah, gak bisa aku. Oke. Itu keren banget sih. Itu keren banget dan itu viral. Jadi semua orang bikin challenge seperti itu. Iya, banyak orang ya. Banyak orang terutama anak-anak yang nonton Idol ya langsung. Mungkin ya. Coba tantangan ala Jemima gitu ya. Iya, sebenarnya malah awal-awalnya dari TikTok dulu sih. Jadi gitu? bukan dari idolnya. Oh gitu. Iya, jadi dari sosial media dulu orang-orang pada bikin, baru di idolnya diomongin lah, kok ada challenge ini gitu. Oh gitu. Iya. Jadi
tapi tampilan kamu di Idol. Iya. Cuman viralnya justru di TikTok. Iya, betul. Oh, karena semua pada bikin challenge itu. Iya. Oh, oke. Itu adalah di masa kamu masuk Idol. Oh, oke. Awal-awalnya gimana? Kok sampai kamu tuh masuk ke Idol? Awalnya iseng juga sih, Kak. Karena pandemi aja. Jadi bener-bener emang bukan karena pengen diniatin gitu, enggak. Awalnya emang gitu. karena iseng dan lagi ternyata gabut. Terus kayak ada open registration idol online pada saat itu kan lagi pandemi soalnya. Terus kayak iseng aja ikut zaman video. itu pandemi ya? Iya. Berarti online ya kamu? Online. Oh, online. Untuk audisinya, tapi pas Audisinya lagi tahap-tahap selanjutnya semuanya offline. Oh gitu. Nah, perasaan kamu gimana tuh waktu itu kamu tiba-tiba terus di Idol terus sampai viral? Perasaan kamu gimana? Padahal zaman itu zaman sulit-sulitnya hidup ya. Iya, aku jujur agak bingung sih. Oh gitu. Iya, karena kayak aku tadinya tuh anaknya akademis banget, jadi tiba-tiba masuk ke industri yang aku nggak kenal sama sekali sebelumnya, aku agak kayak apa nih gitu. Iya, agak kaget awal-awalnya. Oh, oke. Sekarang setelah ngobrolin tentang viralnya kamu, aku pengen tahu sejarah awal mulanya kamu bernyanyi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kok kamu cantik sekali? Kamu tuh asli mana sih? Aku tuh mamaku Batak, papaku Black American. Oh, Batak. Betul. Oh, ternyata Inang ini ya. Iya, Eda-Eda ternyata. Iya. Ada Bataknya Mama sama Batak. Black American. Betul. Jadinya secantik ini. Amin. Oke. Tapi kamu lahir di sini. Lahir besar Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Oh, sekolah juga di Jakarta. Sekolah Jakarta. Oke, kamu usianya berapa sekarang? Aku sekarang udah 26 tahun. 26 tahun. Nah, boleh cerita dong. Berarti kamu dari kecil sampai gede di Jakarta. Betul. Masa-masa kecil kamu seindah apa sih? Waduh, seindah apa ya? Kan kamu cantik, suara bagus. Gimana ya jelasinnya? Sebenarnya mungkin baru sekarang sembuhnya. Karena masa kecilnya agak banyak lukanya. Oh, gitu? Justru iya, karena pas aku kecil tuh aku ya physically kan aku berbeda dari yang lain kan. Di Jakarta terutama di ya. Indonesia lah ya. Untuk di Indonesia mungkin kalau aku ada di timur Udah di aku timur, nggak akan udah, berbeda. Tapi udah. karena aku di Jakarta besarnya, jadi aku berbeda dari yang lainnya teman-teman aku. Itu membuat kamu sakit? Karena mereka basically nge-abuse aku verbally dan kadang juga physically. Jadi aku pernah kena bullying pas SD SMP. Oh gitu? Ya betul. Dan aku sempat melalui masa-masa yang lumayan parah banget karena ya pada saat itu apalagi aku umur masih kecil. Ya kaget kayak kok dunia rasanya kayak jahat banget sama Nggak gue. nerima gue gitu. Iya, gue padahal baru umur berapa udah diginiin gitu. Oh, gitu. Iya, jadi emang Itu sempat umur berapa sih? umur SD tuh berarti 12 tahun, 8 tahun, 9 tahun. dari 6 tahun, dari 6 tahun sampai Kamu sudah menerima bullying? udah. Macam apa bullyingnya? Aku pernah kalau dikata-katain jelas kayak hitam keriting, Oh, gitu. gitu-gituin. Kalau fisik aku pernah kaki aku sampai ditusuk-tusukin pakai payung. Pernah sama kakak kelas aku waktu itu. Alasannya? Pengen bully aja. Emang beneran pengen bully aja gitu. Oh gitu? Iya. Jadi emang pernah melewati masa-masa separah itu Oh, gitu. oke. Jadi Dan kamu cukup sakit waktu itu ya? cukup sakit sampai pemulihan jati dirinya tuh lumayan panjang prosesnya, sampai aku kuliah baru aku lumayan pulih jati dirinya. Prosesnya seperti apa kamu untuk memulihkan? Untungnya aku punya environment yang luar biasa positif sih, teman-teman aku sih. Oke. Untungnya juga itu salah satu yang menurut aku berkat yang aku dapatkan karena Teman-teman yang menerima betul, karena nggak semua orang bisa mendapatkan privilege seperti itu ya, punya teman-teman yang sesuportif itu. Jadi mereka yang malah memberikan aku words of affirmation, mereka yang benar-benar kayak Jem, ayo lu tuh cantik, lu apa segala macam. Mereka yang ngebelain aku kalau misalkan aku dikata-katain orang-orang gitu, mereka yang maju duluan di depan aku. Jadi aku punya teman-teman yang luar biasa menurut aku, Tuhan kasih. Ya itu berkah lah menurut aku gitu. Itu yang membantu aku cepat pulih. Kamu merasa cantik gak sih sebetulnya? Sekarang iya dong. Oh sekarang. Kalau dulu? Kalau dulu mungkin karena aku terlalu sering dapat omongan, iya. Jadi aku nge-image diri aku juga juga jadi negatif gitu, karena itulah yang aku dengar setiap hari kan. Oh, karena standar cantik di Indonesia kan Indonesia berbeda. Terutama apalagi waktu itu aku di Jakarta, SMP SMA-nya masih yang kayak ya SMA Jakarta gimana sih gitu kan. Jadi aku berbeda banget dari yang lain. Di situ aku lumayan agak minder, kayak aduh kayaknya gue kurang nih gini-gini segala macam. Oh gitu. Dan itu cukup membuat kamu lumayan berat ya. Yes, betul. Sampai lulus SMA. Lulus SMA. Tapi setelah kuliah kamu bertemu dengan teman-teman positif. Sebenarnya dari SMP udah dapet. Cuman ya jadi dari SMP SMA tuh udah dapet teman-teman yang
luar biasa positif. SMP SMA tuh udah punya geng klik yang beda-beda. Oke. Terus udah deket juga. Cuman kan during aku SMP SMA aku masih dapat bullying yang lumayan intens by verbal di hari-hari aku gitu. Oh gitu. Jadi walaupun aku mendapatkan insight positif dari teman-teman aku, tapi masih ada yang negatifnya masuk ke aku. Minimal pas aku kuliah, mungkin karena anak-anak kuliahan juga beda ya. Mereka jauh lebih Bhinneka Tunggal Ika banget gitu. Terus jadi, lebih mikir lah ya kalau iya ngomong. betul. Jadi nggak ada lagi, ada mungkin 1-2 tapi nggak masif lagi. Jadi disitulah aku mungkin lebih bisa healing gitu, lebih bisa banyak waktu menyembuhkan diri. Oh gitu. Jadi kira-kira apa aja tuh yang kamu lakukan untuk healing itu tadi atau yang bernamai dengan situasi itu? Aku kalau sama diri sendiri, aku banyak doa. Banyak doa. Aku banyak lebih ke nonton film-film yang mungkin kayak mendukung yang namanya apa ya? Ya untuk tidak insecure gitu-gitulah, kayak mungkin YouTube atau kayak podcast-podcast. Terus aku juga banyak memperbaiki diri sih. Jadi aku tidak mau ada celah istilahnya untuk orang bisa mencela aku. Jadi aku jadi yang terbaik di kelas. Aku kayak memperbaiki diri, kayak aku cari bakat aku. Jadi aku lumayan ambisius sepanjang SMP, SMA, bahkan di kuliah, karena aku pengen aku bisa jadi yang terbaik sampai orang tuh bingung mau celah aku dari mana gitu. Oh, itu salah satu cara kamu. Iya, biar aku punya defense mechanism sendiri gitu. Jadi ketika mereka juga mencela aku, kayak enggak kok, gue nggak kayak gitu. Jadi aku berusaha juga untuk itu gitu. Terus selain itu juga ya aku mempertahankan circle positifku sih. Karena namanya pertemanan kan juga harus dijaga, harus dirawat, dan itu sih yang aku pertahankan. Kayak aku pengennya teman-teman aku nih long lasting. Jadi aku lumayan friends oriented juga orangnya. Gitu. Orangnya kamu ramah ya, dan mau berteman dengan siapa saja. Iya, jadi dan akhirnya temannya banyak. Justru lebih tepatnya kayak ketika aku udah punya klik, aku pertahankan klik itu gitu. Jadi gimana caranya, walaupun aku anaknya agak introvert, tapi gimana caranya biar mereka tuh tetap nyaman menjalin hubungan dan persahabatan dengan aku gitu. Oh gitu. Nah, kalau aku baca dari media gitu ya, bahwa kamu tuh memilih kuliah di luar kota, yaitu di Semarang, di Undip. Sementara kamu anak Jakarta. Apakah itu salah satu cara kamu untuk menghindari bullying itu kah? Sebenarnya nggak menghindari, tapi emang aku dari dulu udah pengen banget bisa ramanya kuliah di luar kota maupun di luar negeri gitu. Oh gitu. Jadi aku emang jujur milih Undip sebagai pilihan pertama aku di SBMPTN. Waktu itu aku tes tulis. Karena memang aku udah pengen banget keluar kota gitu, ninggalin Jakarta tuh salah satu yang aku pengen dan wishlist aku, karena aku pengen tahu aja kalau aku hidup sendiri di luar kota gimana sih gitu. Dan menurut aku itu bagus juga untuk pendewasaan aku gitu. Makanya aku tuh emang tipikal orang yang juga suka nge-challenge diri aku, push myself to the limit, karena aku juga pengen tahu apa yang bisa keluar yang terbaik dari diri aku gitu. Makanya aku pilih Undip. Oh gitu. Dan salah satu ambisi kamu adalah ingin menjadi yang terbaik, dan kamu sukses kuliah di sana. Iya, puji Tuhan. Sesukses apa? Apa aja yang udah kamu raih selama kamu kuliah di sana? Aku tuh anak lomba. Jadi aku kerjaannya lomba-lomba peradilan semu, kalau kita anak hukum bilangnya. Jadi aku udah sampai ke Washington DC waktu itu, ke US. Lomba peradilan semu itu ngelawan kampus-kampus ya kayak Harvard, Yale gitu-gitu. Wow. Ke Indonesia juga. Jadi emang aku suka, passion aku di situ sih, di lomba peradilan semu itu. Selain itu juga aku pernah pas aku lagi idol juga, aku lomba peradilan semu juga, tapi by online kan waktu itu lagi COVID. Jadi aku ikut yang ada di South Korea waktu itu, peradilan semunya versi private law, private international law. Jadi aku juga jadi bingung gimana ya jelasinnya ya. Intinya aku pernah ikut yang public international law, aku pernah ikut yang private international law juga, biar aku dapat both knowledge and experiences. Terus aku juga puji Tuhan untungnya selesainya cum laude gitu. Jadi nggak telat gitu. Walaupun kena idol. Wow, kamu jadi selesai cum laude. Iya. Oh, nah kamu kan bilang bahwa kamu punya sakit mental waktu perjalanan SMP SMA kamu, dan ternyata kamu punya misi yang kuat untuk membangun diri kamu sehingga mereka tidak punya celah, dan kamu berhasil. Tipenya gimana? Apa tipsnya seperti apa tuh biar bisa seperti itu? Oh ya, punya self determination yang kuat deh kayaknya. Karena jujur aku
belajar hari-hari dan belajar kehidupan tuh lebih banyak belajar sendiri. Karena aku anak tunggal, mamaku single mother, jadi aku nggak punya banyak waktu dengan dia untuk bertukar pikiran juga. Jadi aku banyak Kamu single mother, yes. Jadi aku papamu banyak papaku udah pisah sama mama dari aku bayi. Terus dia juga udah meninggal dari SMP sih, dari aku SMP maksudnya. Jadi aku udah figuring things all by myself, basically sepanjang hidup aku gitu. Jadi ketika aku belajar banyak sendiri, aku jadi nggak takut untuk melakukan banyak hal sendiri gitu loh. Termasuk kayak tiba-tiba keluar dari Jakarta sendiri, anak perempuan, anak tunggal pula. Banyak orang yang mikir kayak gila kali ya gitu. Tapi kayak aku pengen banget mengalami banyak hal sendiri biar aku tahu kayak oh ini nih seginilah limit gue gitu. Jadi kenapa aku bilang harus punya self determination yang kuat, karena jujur nggak ada yang bisa nyelamatin diri kita selain diri kita sendiri gitu. Jadi ya itu harus ditanamkan dulu. Kalau mau nanya tips, ya itu yang harus ditanamkan dulu di dalam benak dan pikiran kita gitu. Karena kita nggak bisa diselamatin orang lain. Eventually we only have ourselves, dan kita harus help ourselves. Nah, kalau dilihat dari sisi positifnya ya, kan kamu mengalami bullying sehingga kamu punya dendam pribadi gitu, dan akhirnya kamu menyalurkannya dengan keinginan-keinginan itu, berarti itu positif loh sebetulnya efeknya. Aku gak dendam gimana juga sih. Aku tuh orangnya tipikal yang misalkan aku bahkan dikata-katain pada saat itu aku diam aja. Aku gak yang kayak ngelawan, tapi menahan rasa sakit gitu betul ya? Namanya pasti ada luka, karena kan itu sesuatu yang kita dengar dan kita alami hampir setiap hari ya. Pasti ada luka gitu. Cuman ya aku nggak menaruh itu ke dendam, tapi aku lebih menaruh itu ke proses pembelajaran hidup sih. Karena aku terlalu percaya juga nggak semua orang bisa melewati proses seperti aku yang bisa menjadikan aku sekuat sekarang gitu. Jadi itu yang menurut aku harus aku ambil positifnya, kayak nggak semua orang bisa dapat kesempatan dihina segitunya setiap hari. Jadi kayak aku nikmati, aku pelajari, dan aku overcome it gitu. Day by day aku belajar untuk melewati itu, untuk overcome semuanya dan sembuh dengan sendirinya gitu. Nah, kemarin ada bintang tamu juga, namanya Citra Scholastika, dia penyanyi ya? Kak anak Citra. idol juga ya? Iya, aku kenal juga. Dia juga cerita bahwa waktu kecil dulu dia mengalami banyak sekali bullying gitu, dan akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan mengampuni orang-orang yang membuli itu. Dan lebih hebatnya lagi, dia bisa membuktikan bahwa, artinya walaupun tidak berniat balas dendam, tapi dia bisa membuktikan bahwa orang-orang yang membuli itu akhirnya ngantri-ngantri nonton dia gitu. Nah, itu adalah sebuah kepuasan tersendiri secara tidak terucap ya. Nah, apakah kamu juga merasa ini kepuasan diri gue ketika gue bisa menunjukkan kepada dunia? Apa ya? Enggak lagi. Aku bukan tipikal yang kayak puas karena bisa nunjukin ke dunia, tapi aku puas karena bisa nunjukin ke diriku sendiri. Oh gitu. Jadi aku lebih pengen kayak membuat diriku sendiri happy gitu. Jadi kamu udah nggak, artinya who care lah dengan orang yang pernah ngebully gue gitu? Jujur iya lagi. Oh gitu. Gak peduli. Maksudnya kayak hiduplah kau, hiduplah aku gitu. Kamu gak pengen tiba-tiba, hai apa kabar gitu, Enggak tapi lagi. dengan senyum yang Enggak lagi, karena aku ya? jujur makin aku dewasa, makin aku tua, jujur aku udah agak lupa lagi siapa aja. Oh gitu ya? Cuman ada satu orang yang emang aku ingat jelas, karena memang orang itu yang aku bilang menusukkan paku payung ke kaki aku, dan aku pasti ingat jelas gitu ya. Gitu. Cuma dia doang lagi. Gitu. Dan itu pun aku nggak punya yang kayak gua akan nunjukin apa, enggak juga. Enggak ya? Kayak ya udah, hiduplah kau, hiduplah aku gitu. Nggak pernah pengen ketemu terus halo Enggak gitu. lagi, aku cuma pengen kayak lu nyesel gak sih? Gitu. Pengen nanya aja, lu nyesel gak sih? Gitu doang gitu, sih. ya. Iya, lebih kayak pengen dia juga bisa reflecting gitu, biar dia tuh nggak melakukan hal yang sama lagi ke orang lain seperti apa yang dia lakukan ke aku gitu. I see, luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Dia ini orangnya legowo banget loh, bersih loh. Oke, Jamie, kamu sadar kamu bisa nyanyi itu sejak kapan? Kapan ya? Sebenarnya dari kecil, cuman nggak pernah seriusin Kak. Oh gitu. Iya, jadi aku tuh basically karena itu yang aku kejar di akademik doang, dan jujur ada dari pihak internal keluarga yang aku nggak bisa sebutin siapa, tapi ada juga orang-orang dalam hidup aku yang justru memutuskan mematahkan cita-cita aku ke sisi entertainment. Kenapa? Again, karena physically different. Jadi itu mereka lontarkan ke aku.
Dan itu yang membuat aku jadi nggak pede untuk mengejar apapun cita-cita aku atau keinginan aku di entertainment. Tapi memang dari kecil kamu pengen? Dari sebenarnya sempet yang kayak bahkan obses sama Michael Jackson, sama Oke. Glee. Jadi performing arts tuh menurut aku sesuatu yang Michael Jackson sih, kamu Iya. usia berapa? aku waktu dia meninggal aku 6 tahun apa kalau nggak salah. Oh, itu kamu udah obses ya sama Jeko ya? Udah kerekam di memori aku pas dia meninggal aku nangis udah kerekam. Iya, jadi emang segitu sukanya aku sebenarnya sama performing arts dari kecil. Oke. Cuman itu again dipatahkan dari internal sendiri yang lama-kelamaan aku jadi kayak ngerasa emang berarti gue nggak bisa ngejar di bagian ini. Coba deh gue pengen ngejar di bagian ya mungkin apa ya akademik gitu. Jadi akhirnya ya makanya aku lebih pursuing my career and apapun yang aku bisa kejar di akademik karena itu kan sesuatu ilmu yang certain ya, yang pasti dan akademik. Kayak kalau lu belajar segini lu akan achieve segini gitu. Lu usaha segini lu akan achieve segini. Jadi itu certainty yang menurut aku bisa aku kejar. Sedangkan kalau di entertainment apalagi udah aku denger dari orang-orang dalam gitu ya, kayak orang-orang dalam hidupku sendiri yang kayak lu nggak bisa gini-gini, aku jadi minder. Jadi terkubur Kak, nggak nyanyi aku sampai idol. Aku bener-bener gak nyanyi. Aku cuma pernah ikut les vokal 1 tahun di Alpha Music School pas aku SMA. Udah gitu doang. Oh gitu. Iya. Tapi kamu sadar betul bahwa kamu punya potensi, punya talenta sebagai seorang penyanyi sejak kapan? Sebenarnya ngerasa punya talenta, ngerasa dari kecil itulah. Oke. Cuman ya again Rasanya karena nggak gimana? diasah, rasanya kayak gue bisa Suaraku nyanyi ya. bagus nih, Iya gitu bisa ya? nyanyi, gue bisa pecah suara Oh, gitu. gitu. Aku peka terhadap nada, itu aku sadar dari kecil. Oke. Tapi ya udah dikubur aja. Sarah Batak ya, Bu? Betul, Batak Kristen pula gitu kan, yang biasa di gereja tiap minggu tahu kan. Gitu. Jadi ya udah tahu sebenarnya. Cuman Cuman karena hambatan-hambatan itu Iya, jadi- membuat kamu memendam itu Betul. sampai akhirnya pas ya itu pas gabut lagi pandemi dan kebetulan nggak ada yang kebetulan sih, cuma citraku terhadap diriku sendiri kan udah mulai sembuh zaman kuliah ya. Oke. Jadi 2020 itu zaman pandemi itu aku udah mulai ada percaya diri gitu. Jadi ya kayak ikut aja iseng lah, ikut idol gitu. ini gitu, dan ternyata online gitu iya kan? atau online terus tiba-tiba dapet invitation, maksudnya untuk kita lanjut yang lebih serius. Di situlah mulai panik kayak wah udah pun nggak inget cara nyanyi gitu, lupa gitu. Jadi kayak mulai kejar lagi, ngontek coach vokal aku zaman SMA yang di Oke. Alpha, kayak namanya Kak Juni, aku tiba-tiba ikut idol gimana ya, tolongin dong. Jadi aku ngejar vocal course selama 1 bulan Oh, oke. pas lagi mau ikut audisi yang beneran offline di idol. Itu lucu banget sih. Oke, dan akhirnya kamu lolos. Nah, akhirnya lolos Sampai di babak 5 besar. 5 besar. Wow, luar biasa. Iya, puji Tuhan. Dari tadi belum dengar suaranya, boleh dong. Apa tuh? Kamu nyanyi yang pas kamu masuk 5 besar Indonesian 5 Idol. besar aku terakhir itu Man in the Mirror kalau nggak salah. Gimana lagi? Gimana ya liriknya? Udah lupa lagi. I started with a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Gitu. Aku gitu. Lagunya Jeko ya. Lagunya Michael Jackson. Michael Jackson. Itu penyanyi favorit kamu memang dari kecil? Mungkin ya, kerekam sangat soalnya. Oke. Kalau penyanyi dalam negeri siapa? Almarhum Bung Glenn. Bung Glenn. Glenn Glenn Fredly. Oh, kamu suka dia? Suka. Kenapa? Karena dia menyampaikan cinta dan pesan lewat karyanya tuh luar biasa sih. Menurut aku setiap dia concert, at the end of the concert pasti dia kayak ngasih suatu message ke penontonnya yang menurut aku gokil sih nih orang gitu. Kayak iya, jadi aku kayak wow, ini orang keren sih. Emang keren banget ya. Keren banget sih. Emang keren. Dan sayang nggak lama. Iya, gitu tapi ya. nggak apa-apa, itu berarti udah bagian dia, sudah selesai. Sudah selesai ya. Nah, Jamie, kalau ngomongin soal idola kamu tuh si Jeko tuh kan boleh dibilang the king of pop ya. Yes, Ya, jadi paket lengkap ada di sana. betul. Menarinya bagus, nyanyinya Betul. bagus, Best. pokoknya semuanya. Iya. Apakah kamu juga pengen menjadi seorang penyanyi yang Pengen banget. pengen Aku banget? punya suatu mimpi yang emang jujur aku juga agak bingung gimana mencapainya ya. Mari kita berikhtiar ya bahasanya gitu. Oke. Cuman aku emang Kamu pengen banget seperti apa? kayak dia, yang aku bener-bener pengen banget punya suatu konser aku yang aku di situ ngeluarin semua yang aku bisa. Aku main instruments, aku dance, aku bener-bener kayak bisa memuaskan semua orang yang nonton hadir sepenuhnya, karena itu kan yang dia lakukan tiap dia Oke. konser. Aku pengen banget, aku kalau nonton dia di YouTube zaman-zaman dulu tuh aku kayak
gue pengen banget lagi bisa jadi kayak dia gitu. Kayak gitu. menyelenggarakan sesuatu semasif dan se-thoughtful dan sekeren itu gitu. Itu sih salah satu gitu mimpi ya. aku. Kamu ngedance juga? Aku belajar, Oh, tapi belajar. ya mungkin memang bukan bakat yang gimana banget, tapi bisa-bisa, tapi dikit aja gitu. Nggak yang didalemin jadi dancer gitu, enggak. Enggak ya, tapi kan itu part of entertainment kan. betul, Jadi harus kamu bisa nyanyi juga. pasti akan harus bisa. Nah, kalau kita ngomongin idol nih, dari angkatan idol kamu dengan angkatan idol sebelumnya atau setelahnya, perbedaannya apa sih? Perbedaannya jelas kita COVID ya. Jelas kita adalah satu-satunya angkatan dari semua idol yang kena imbas lumayan paling kenceng karena COVID itu means kita nggak ada penonton live langsung. Yang itu membuat kita bener-bener kehilangan energi ketika kita manggung. Apalagi kita nggak boleh bersentuhan sama sekali antar peserta. Kita nggak boleh ngasih pelukan, Aduh, berat semangat. Yes, kita satu kamar, kita sendiri, bener-bener sendiri. Kita nggak punya temen for months. Kita dealing with our own emotion day in daily basis, bener-bener sendiri. Aduh. Karena kita bahkan Natalan aku sama temen aku waktu itu aku sama Anggi literal dari pintu masing-masing. Jadi taruh laptop di ujung, kita dari pintu kamar masing-masing kita berdoa. Natalan gitu. Jadi emang beneran sepahit itu prosesnya. Kita latihan harus pakai masker, pakai face shield. Kita udah nafas terengah-engah pakai masker, pakai face shield juga gitu. Dan during the competition, selama kompetisi juga jadinya mungkin vibe yang orang-orang dapatkan, mungkin para idol lovers bisa membandingkan ya. Mereka yang tahu perbedaan kayak bener-bener treatmentnya sebelum dan sesudah angkatan aku gitu. Itu yang beberapa jelas terlihat ya, karena during the competition emang berbeda itu. Jadi ya, tapi ya itu sesuatu yang again proses yang aku harus terima, proses yang aku harus jalanin, karena itu juga jalur yang sudah aku pilih. Jadi aku nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman memang ditanya beda ya beda banget. Beda banget. Beda Dan itu banget. adalah sisi di mana beratnya kamu menjalani kompetisi di saat pandemi. Yes, Nah, terlebih kita nggak boleh kayak family visit gitu. Jadi nggak gitu. ada sama sekali keluarga datang. Kita bener yang ya udah bener-bener Dilepas gitu ya. bener-bener sendiri gitu. Jadi ya itulah again. Nah itu, nah kalau keuntungannya di saat kamu berkompetisi di saat itu, Keuntungannya jujur aku anaknya introvert ya. Jadi aku lumayan kayak menikmati kesendirian aku di kamar. Jujur nggak ada kayak beban ya? yes, aku kayak suka sendiri memang anaknya. Tapi bingung juga ditanya apalagi karena mungkin untuk aku jujur aku bersyukur banget karena aku ada di season itu. Tuhan kasih aku ada kesempatan Jaima Challenge, itu memberkati banyak orang, itu memberikan orang banyak kesenangan during pandemic season, karena pasti mereka juga pada saat itu stres segala macam, dan Jaima Challenge ini lumayan menemani dan membuat mereka happy lah hari-harinya gitu. Jadi itu yang aku bisa syukuri juga, karena jujur nggak semuanya juga dapat kesempatan seperti yang aku dapatkan gitu. Nah kalau pengalaman kamu yang paling berkesan di saat kamu berkompetisi itu? Pengalaman paling berkesan adalah melewati semua itu. Karena aku bingung, kayak aku nggak pernah ada di situasi, jujur aku kan baru pertama kali juga masuk ke industri entertainment ya Kak. Aku baru ngebaca semuanya. Menurut aku nggak ideal masuk ke entertainment industry di saat lagi pandemi, karena jujur beda banget semuanya. Apa yang aku pelajarin juga jadi kayak beda. Jadi aku agak kayak, ini semua apa ya gitu. Jadi aku ngejalanin hari-hari tuh bener-bener yang kayak learning by doing, bener-bener nggak bisa ngebaca juga. Ini bukan sesuatu yang certain seperti di akademik juga. Jadi aku kalau berkesannya itulah pembelajaran sepanjang itu nggak bisa ditukar sih nilainya menurut aku. Aduh, priceless Dan sih itu. mudah-mudahan nggak akan terulang kondisi seperti itu. Jangan dong, jadi jangan ada pandemi lagi deh. Udah cukup deh menurut aku. Itu sebetulnya pengalaman yang luar biasa ya. Betul. Nah, Jamie, kan kalau dari dulu, dari idol pertama, dari cerita kakak-kakak kamu, kan kemarin inang-inang, tante-tante pada kesini karena idol satu, Bu. Oh iya. Oh my God. Ada Joy, Datang Kak ada Joy. Helena, jadi udah ibu-ibu semua ya. Oh udah inang-inang mantap, kesini. betul. Dia bercerita bahwa setelah idol, laksana bintang mereka. Kesana kemari konser, kesana kemari sampai nggak ada waktu untuk pulang ke rumah. Wow. Nah, apakah di momen pandemi, kamu kan jadi bintang tuh? Betul. Apa ceritanya setelah itu? Jujur karena setelah idol aku masih pandemi, jadi kita juga manggung online. Iya, jadi benar-benar nggak ada penonton sampai kurang lebih 1 tahun.
1 tahun setelah aku lulus baru aku pernah off air yang benar-benar ada penontonnya. Karena kan setelah 1 tahun di tahun 2022 akhir kayaknya kalau nggak salah baru semuanya mulai new normal. Jadi emang benar-benar lama kita menjalani kehidupan tanpa penonton tuh lumayan lama gitu. Jadi kayak aku nggak bisa relate dengan kayak aku kan punya salah satu teman dekatku yang lulusan Idol tuh namanya Egen Glenn Samuel. Aku sama Egen tuh sering cerita dan kayak gue nggak relate lagi sama apa yang lu lakuin dan lu laksanakan dan lu alami karena itu nggak pernah gue alamin gitu. Kayak keluar Idol langsung kok nggak punya waktu untuk di rumah enggak karena ya aku manggung online juga gitu. Jadi kita lebih mungkin berpengalaman di bagian online manggung manggung online kayak ada teknis-teknis tersendiri juga kan yang kita akhirnya pelajari. Nah mungkin kita lebih berpengalaman di bagian itu. Berpengalaman di sana ya. Tapi setelah COVID selesai aman dong. Aman. Kamu manggung sana sini. Aman. Pengalaman apa yang paling seru selama kamu sudah peralihan tuh dari yang offline jadi online? Jadi online jadi offline. Banyak belajar di technical panggung. Terus kayak jujur beda banget ya. Jujur beda banget. Jadi ternyata aku juga baru mengetahui bahwa se-introvertnya aku jauh lebih suka manggung ada penontonnya. Karena energi dari mereka itu jauh lebih memberikan kita feedback yang kita jadinya bisa ngeluarin yang terbaik gitu. Itu yang aku rasa kayak wah emang beda banget ternyata ya manggung ada dan tidak ada manusia gitu sih. Oh gitu. Nah Jamie, kamu kan melewati untuk terjun ke dunia entertainment tuh melewati masa yang begitu sulit, kemudian akhirnya melewatinya menjadi masa yang indah gitu. Menurut kamu ada campur tangan Tuhan nggak sih pada diri kamu? Jelas, seumur hidupku itu campur tangan Tuhan. Aku berjalan hari-hari ini aku masih hidup pun campur tangan Tuhan. Jadi aku nggak percaya sih kalau apapun yang aku ambil keputusan segala macam itu kebetulan. Aku nggak percaya. Itu semua ya campur tangan Tuhan. Itu semua Tuhan emang mau ngasih aku track di situ. Tuhan mau kasih aku lihat ini. Sedekat apa kamu dengan Tuhan? Aku lumayan orang yang apa-apa ceritanya sama Tuhan lagi. Apalagi aku kan anaknya sendiri ya, tunggal, introvert dan mama juga single mother. Jadi ya emang bener-bener hari-hari aku kebanyakan aku masuk kamar kayak during aku dibully. Aku tuh hampir gak pernah cerita sama mama. Gak pernah malah kayak. Oh gitu? Iya. Jadi aku tuh kerjaannya masuk ke kamar doa dan cerita sama Tuhan. Jadi bener-bener mama tuh sepanjang aku SD, SMP, SMA bahkan mama gak tahu kalau aku diapain di sekolah karena aku juga gak mau dia jadi overthinking ya gitu. Jadi aku memilih untuk doa cerita sama Tuhan. Dah gitu aja hari-hari. Hari-hari seperti itu. Jadi baru mamamu tahu setelah kamu bercerita di media. Iya jujur. Setelah kamu terkenal. Jujur iya setelah aku podcast. Oh luar biasa, mamamu bangga loh sama kamu. Lebih ke kaget kali ya. Enggak, mama kamu bangga karena kamu orangnya strong ya. Amin. Nah kamu juga menulis lagu. Nulis. Kemarin saya sempat hubungi tim kamu, dia bilang, aduh dia lagi ini di studio, dia kan nulis lagu segala macam. Iya. Lagu apa yang kamu tulis? Aku semua single-singleku aku nulis sendiri. Terus aku memang orangnya lagi pengen nulisin buat orang, jadi aku lebih banyak workshop sekarang, maksudnya kayak pengen nulisin buat ini gitu. Sudah berapa banyak yang kamu tulis? Tulis banyak sih, aku mungkin ada 10-15 lagu. Gitu. Cuma emang belum dirilis. Yang dirilis baru 4 yang aku tulis sendiri. Kamu nyanyi sendiri? Nyanyi sendiri, tulis sendiri. Oh, sudah berapa album sih yang kamu keluarkan? Aku belum album, jadi aku baru 4 single. 4 single. Yang aku nulis sendiri 4 single, tapi kalau totalnya sama yang pertama ada 5. Oh gitu. Single yang paling saat ini yang paling kamu suka yang mana? Yang terakhir, Bertahanlah. Judulnya, iya. Keluar kapan? Udah 1 bulan lalu, 1,5 bulan lalu. Udah bisa didengerin di manapun. Sudah bisa didengerin di semua digital. Spill lagunya. Bertahanlah, semua akan berubah indah. Usai jalan panjang, lika-liku kan menghilang. Jalanlah terus, jangan sedikit pun engkau ragukan. Gitu. Lagu rohani? Enggak, aku kata-katanya aku lebih memilih ke humanis. Jadi aku sekarang lagi pengen nulis hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Karena mungkin juga karena aku lagi proses pendewasaan ya, udah melewati quarter life. Sedang melewati quarter life crisis. Jadi aku agak lagi dekat dengan hal-hal yang berbau
ya quarter life crisis gitu, kayak aku lagi banyak mikirin soal hidup ke depannya gimana dan lain sebagainya, dan akhirnya aku tumpahkanlah ke lagu-lagu gitu. Nah tadi kita sempat ngobrol sebelumnya tadi, kamu tuh berarti alirannya apa sih? R&B atau pop? Aku lagi pengen gospel. Ya, bener? Yes. Jadi Gospel tuh lagu rohani kan? bukan. Jadi gospel itu nggak cuma soal rohani, tapi gospel itu juga soal lagu yang delivering messages. Jadi gitu. iya, jadi nggak harus kayak rohani Tuhan Yesus gitu, bukan, enggak. ya? Dan mungkin kalau di Indo belum banyak yang ngambil gospel itu. Dan kalau di luar itu mungkin siapa ya? Michael Jackson juga termasuk gospel. Oh gitu. Iya. Amy Grant dulu. Iya, dia walaupun dia King of Pop, tapi ya memang dia juga masuk ke aliran gospel. Karena menurut aku juga musisi gak akan pernah ada bisa stuck di satu genre sih. Oh gitu. Karena lagu-lagu karya-karya yang melekat dengan musisi itu kan pasti juga berasal dari hati dan pikirannya dan perjalanan hidupnya ya. Kan gak mungkin dia akan stuck di satu sesi doang. Benar. Jadi apa yang dia suka juga akan mengikuti, apa yang dia alami juga akan mengikuti, tulisan dia juga akhirnya akan mengikuti. Jadi pasti akan macam-macam gitu, sama kayak Michael Jackson dan yang lainnya, walaupun mereka udah ada entitled kayak King of Pop gitu-gitu, tapi ya pasti ada yang lain segala macam. Sudah diproduksi? Sudah. Yang lagu yang mana? Kemarin Bertahanlah itu gospel hitungannya. Terus kamu tak sendiri juga itu gospel hitungannya. Ya, udah, kalau sekarang kamu udah berkolaborasi dengan siapa aja? Aku belum ada kolaborasi. Masih sendiri. Ya? Dan nanti kamu keinginan untuk menciptakan lagu untuk yang lain? Yes. Kalau boleh dikasih kesempatan, siapa yang ingin kamu tuliskan lagu terbaikmu? Siapa ya? Bingung lagi. Kan banyak sekali penyanyi Indonesia. Iya lagi, karena menurut aku lagu akan nemuin penyanyinya sih. Oh gitu. Jadi aku tipikal yang lebih kayak aku nulis, dan aku kan ada di label Universal Music Indonesia. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang. Jadi aku masih lebih yang kayak ngirim ke label tuh siapa yang mau nyanyi gitu. Ntar kan dikirim tiba-tiba nemu penyanyinya gitu. Jadi aku lebih yang kayak silahkan dibagi, ntar lagunya menemukan penyanyinya sendiri gitu. Oh gitu. Nah tapi kalau ditanya keinginan kamu untuk berkolaborasi dengan musisi siapa di Indonesia ini? Indonesia. Musisi atau penyanyi? Mungkin karena kita sama-sama lagi di gospel di Indonesia. Ada juga yang aku tahu namanya Sivia Aziza. Dia juga ngambil alur yang sama, yang mirip gitu. Jadi mungkin akan seru kalau kita ada kolaborasi. Mungkin, dan aku juga jujur, salah satu impian aku dari dulu adalah aku bisa berduet dan membuat suatu karya dengan Barsana Bestandi, karena dia adalah penyanyi pria terfavorit aku ya. Jadi aku pengen banget juga bisa collab sama dia sih. Oh gitu, itu keinginan kamu, mudah-mudahan mereka denger ya. Amin. Dan ada produser yang mau rilis ya. Nah untuk proyek ke depan apa? Aku proyek ke depan jujur mau premier film sih justru. Kamu main film? Iya. Film apa? Ada di Desember nanti rilis filmnya Mas Iko Uwais. Aku main di situ, judulnya Timur Action. Kamu jadi apa? Aku di bagian dramanya adalah. Nanti lihat sendiri ya. Beda banget. Aku beda banget. Cinta. Enggak, tapi aku beda banget di situ. Kayak orang gak akan kenalin aku deh. Yang bener. Beda banget. Penasaran. Aku juga penasaran. Apa judulnya? Timur. Oh, kamu jadi orang Timur di sana. Yeah. Kapan rilis? Desember. Aku lupa lagi, kalau nggak salah tengah Desember deh. Pertengahan Desember tahun depan. Desember tahun ini. Oh, tahun ini. Yes, udah rilis nanti. Terus mungkin awal tahun 2026 nanti ada rilis lagi film. Jadi lebih ke film premier sih, yang paling dekat. Yang paling dekat. Oh, jadi kamu sudah menyanyi, main film, mencipta lagu. Terus ngantor nggak sih? Kan kamu smart, lulus jujur pengen banget. Tapi memang kalau hukum, apalagi lawyering, nggak mungkin sih untuk kayak dibagi di banyak. Kayak kaki kita berdiri di dua kapal, menurut aku jujur sulit. Apalagi aku anaknya kalau udah passionate ke satu doang. Jadi aku nggak bisa membagi hati aku gitu. Aku takutnya aku kalau udah bener-bener nyemplung ke hukum, aku nggak balik nyanyi lagi sih. Gitu. Jujur takutnya gitu, karena kayak aku cinta banget lagi kolam perhukuman itu. Jadi gimana dong? Kamu saat ini lebih fokus ke entertainment jadinya? Jujur, aku lebih kayak sayang ilmu kamu yang kemarin. Sayang, tapi lebih kayak aku pengen ngejar nanti aku udah ngeset umurnya sekian, aku pengen ngejar lagi. Karena entertainment kan emang gak selamanya juga ya gitu. Jadi aku juga udah mempersiapkan pengen ngejar di bagian hukum lagi gitu. Cuman mungkin memang
bukan sekarang. Loh, sekarang lagi enjoy di dunia entertainment ya, dan ingin dikejar banyak ya. Sudah apa aja yang kamu dapatkan selama kamu dari idol sampai sekarang? Apa tuh ya? Ya, kan tadi Dapatkan. kamu sudah cum laude di dunia pendidikan. Kalau di entertainment, kamu Entertainment apa ya? Aku lebih kayak dapat pengalaman sih, dapat pengalaman, materi, materi iya, pengalaman, dan aku lingkungan. jujur pertemanan iya, pembelajaran sih. Aku jujur paling banyak proses aku sepanjang mungkin 26 tahun aku hidup, paling banyak benar-benar dibenturkan kehidupan tuh ya 5 tahun terakhir sih. Oh gitu? Iya. Jadi ketika aku mulai ya namanya berdiri di kaki sendiri, itu di situ aku benar-benar dibenturkan kanan kiri depan belakang sama kehidupan. Contohnya? Contohnya kan aku Setelah juga populer ya? Setelah kamu populer dong? iya, otomatis. betul. Sebentur apa sih? Lebih ke aku orangnya introvert, jadi aku nggak terlalu suka sebenarnya orang tahu kehidupanku, Kehidupan kamu. tapi aku harus explore. harus membuka karena itu yang dimakan sama entertainment, itu juga salah satu yang dibenturkan. Oke. Terus kayak berat ya, Bu? Iya, lumayan. Bener ya. Terus? Tapi semuanya berat kok. Semua punya porsinya. Oke, terus? Terus aku lumayan yang kayak aku kan tulang punggung keluarga sekarang. Jadi aku lebih kayak banyak mikir, banyak ngitung, kayak yang sebelumnya mungkin aku kayak bodo amat. Sekarang aku langsung kayak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu harus dipikirin banget. Lebih kayak harus, jadi udah nggak bisa lagi tuh Jema yang impulsif. Itu udah hilang. Gitu? Aku harus kayak karakter development aku tuh bener-bener luar biasa sih 5 tahun terakhir tuh kayaknya. Bahkan teman-teman aku yang dari SMP SMA kita semua masih berteman baik sampai sekarang, masih nongkrong. Mereka yang bener-bener nyadar kayak lu berubah banget sih dari gua yang kenal lu dulu zaman lu kayak gitu istilahnya, kayak lu masih bener-bener itu beda banget. Jadi gitu. sekarang Jamie udah nggak nongkrong sana nongkrong sini, udah nggak? Nongkrong masih, tapi aku itu lagi kayak perihal nongkrong. Aku pasti milih di rumah. Karena kayak teman-teman ke rumah. Karena kalau di luar pasti kayak ada aja gitu yang kayak mungkin hal-hal yang aku nggak mau orang banyak tahu. Aku kan harus agak ada yang aku tutupin, misalkan ya lebih aman di rumah nongkrongnya gitu. aja. Takutnya kan dinding juga mendengar ya. Jadi takutnya nyampe tiba-tiba kabar kemana gitu. Oh gitu. Usia kamu berapa sekarang? 26 tahun. 26, tapi kamu lebih matang ya sebetulnya orangnya ya, lebih dewasa gitu. Nggak tahu ya. Mungkin ya didewasakan kehidupan ya. Kehidupan kamu ya, lumayan ya. Oke. Nah, sebetulnya pengen ngobrol banyak, tapi waktu juga. Tapi aku senang banget kamu mau kesini. Ada satu tadi, mungkin di sini banyak yang kangen sama kamu. Karena kan lumayan kan, nggak nongol-nongol. Tapi ternyata filmnya banyak, prosesnya. Berapa bulan sih proses film begitu? Film cepet sih, paling kalau reading dan syuting tergantung berapa scene. Kalau aku rata-rata reading dan syuting sebulan. Oh gitu. Kalau yang pertama kamu berperan sebagai? Beda-beda, aku ada 4 kayaknya film udah. 4 film. Lupa lagi aku, tapi kayak beda-beda semua sih karakter aku. Oke. Yang ini premier ya, tunggu aja. Dikit lah, yang paling dekat yang itu. Yang paling dekat. Oke. Nah, sekarang ada yang penonton di sini yang kangen sama kamu. Mungkin kamu ingin sampaikan, pengen beri pesan positif untuk mereka-mereka yang lagi nonton kamu. Halo semuanya. Aduh, kayaknya lumayan jarang ya aku nongol-nongol di podcast. Aku seneng banget bisa ada di podcast ini, aku bisa cerita lagi. Mungkin aku pengen mengingatkan kalian lagi kalau misalkan emang kalian sekarang lagi di fase seperti single terakhir aku gitu ya, fase bertahan gitu. Ya kalian harus sabar-sabar. Emang sabar tuh kedengarannya klise, tapi memang harus sabar-sabar. Karena hidup ini cuma satu kali. Kalian nikmatin, jangan terlalu pressure, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dan itulah kata kuncinya menurut aku, bertahan gitu. Wih, luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Pinter memang ya orang ini. Oke, saya punya pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke permainan ya. Yang ini kata singkat. Kalau aku menyebut satu kalimat, kamu harus menyahutnya yang ada di otak kamu. Kamu menjawabnya dengan cepat. Oke. Jadi sambungannya apa yang ada di pikiran jadi fill in the blanks gitu. Ya boleh lah, filling in the blanks. Itu bahasa Amerikanya begitu ya. Namanya filling in the blanks. Oke, siap ya. Kertas. Kayak gitu satu kata aja. Satu kata aja. Putih. Oke. Palu. Keras.
Merah. Darah. Tuhan. Cinta. Muda. Tua. Pulang. Rumah. Hidup. Mati. Oke, kita ulas satu persatu. Tadi kertas. Putih. Emang kertas selalu putih? Enggak Kenapa juga. kok kamu bilang kertas selalu Gak tahu lagi di kepala aku kayak kertas putih. Kayak cepet aja. Putih. Palu. Keras. Iya keras. Yang palu keras ya? Iya. Kamu tak palu ya berarti. Agak kamu tak takut keras ya. Agak takut ya. Merah. Darah. Iya, iya bener. Rotetik banget tuh kalau merah darah ya. Hmm. Tuhan. Cinta. Secinta apa kamu sama Tuhan? Cinta banget lah. Cinta Seperti banget, dia ya. juga mungkin nggak akan bisa sebesar cinta dia ke aku. Oke. Tapi aku usahakan lah. Oh gitu ya. Cinta Tuhan lebih besar ya. Pasti. Oke, muda. Tua aku jawabnya. Kayak lawannya aja deh. Bener kan? Emang pulang Rumah ya. Pulang pasti ke rumah ya. kan nggak cuma bangunan. Kan banyak jenisnya. Hidup. Mati. Hidup selalu ya kan kepake. Nah, Pasti. ngomong-ngomong, kamu kan tadi bilang kamu orang Amerika, Afrika. Iya, Papa Black American. Black American. Saudara kamu banyak dong di sana? Aku banyak half siblings. Oh, Jadi gitu. satu bapak beda ibu. Oh gitu. Pernah kamu berkunjung ke sana? Mau berkunjung. Grandma kamu di sana? Udah meninggal, grandma, udah. grandpa semua udah meninggal. Aku sisa nenek satu doang di Cinere, itu opung aku dari sisi mama. Opung. Oh, dari mama ya. Tapi apapun kondisinya kamu tetap bahagia. Bahagia ya? dong. Oke. Nah, sekarang tadi kamu cerita kamu seorang seorang yang sukses di dunia pendidikan ya, kamu pintar sekali sampai cum laude. Waduh. Kemudian kamu sukses di dunia nyanyi, nyatanya kamu masuk 5 besar Indonesian Amin. Idol. Kemudian kamu juga sukses merilis lagu-lagumu. Amin. Sukses menulis lagu-lagumu. Amin. Sukses bermain film, sudah 4 film. Iya. Ya. Berarti kamu profesinya apa? Nggak tahu lagi. Itu yang aku salah satu, kan kayak aku bilang dari dulu tuh, aku pengennya aku banyak bisanya biar orang juga bingung mau nyerang aku dari mana. I see, nggak ada celah ya. Iya, jadi sampai gede masih aku kejar. Sampai detik ini pun jujur yang aku satu-satunya yang aku masih takut orang nyerang aku adalah di bagian hukum. Karena kan aku nggak melanjutkan karir aku di hukum kan. Oke. Makanya aku pengen ngelanjutin juga cepet-cepet biar kayak udah nggak ada lagi nih Nggak ada celah yang lagi bisa nih. bisa diserang kayak udah gue jalanin lagi kok di hukum gitu. Oh gitu, Iya. luar biasa sekali ya. Berarti kamu sebutannya adalah Palu gada kali ya? Oh, palu gada. Palu apa? gada. Semua-muanya aja udah pokoknya Nah, ada yang bilang dikerjain. palu gada tuh pala lo nggak ada katanya gitu. Wah, agak takut ya kalau itu ya. Nggak dulu. Setan dong, palu Iya, gada. setan dong, kuyang. Palu gada itu adalah apa? Semuanya dilakuin, semuanya dikerjain. Apa yang lu mau ada, apapun yang bisa dilakukan pasti Jemima akan lakukan secara profesional, gitu ya. Amin. Oke, Jemima sukses selalu. Terima kasih, Thank you Kak. banget sudah mau berkunjung ke sini. Terima kasih Dan banyak. ternyata asik banget ngobrol sama kamu. Next ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau Amin. ada album baru, single baru, Amin, info-info pasti mampir, ya. Oke. Nah, Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita dengan Jemima ya. Ternyata dia adalah seorang palu gada. Artinya apa? Artikan sendiri. Betul. Ya, kita akan bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Dan tetap bersama saya Mas Rere dan juga Jadi di podcast Fix Mantap Gak Kuku. Au au.